Wa qala radhiyallahu anhu al-ifratu fil amri ayatun 'alal masiri fihi ila tafrid. Di sini ada ifrat, ada tafrid. Ya, apa ifrat itu? Ifrat adalah berlebihan menambah. Itu ifrat. Kalau tafrid berlebihan mengurangi. Ya. Di dalam agama mesti adil, mu'tadil, tidak boleh ifrat, berlebihan, ya, bilangannya kebanyakan, ya, dan tafrid sebaliknya, berlebihan kurang. Nah, ifrat, orang berlebihan orang yang berlebihan banyaknya itu di dalam perkara, ya, orang berlebihan di dalam perkara, dalam sebuah perkara, dalam sebuah perbuatan, dalam sebuah perkataan, dalam sebuah apa saja, itu ciri yang akan membawanya kepada tafrid. Yani ayatun alamatun ciri apa? Alal masiri fihi. Ya, ciri berjalan di dalamnya menuju tafrid. Ya. Seperti misalnya orang kebanyakan tidur, maka nanti akan membawa kepada kurang tidur. Gitu. Coba orang tidur banyak, habis itu kan nggak tidur dah. Gitu. Maka jika dia melakukannya dengan mu'tadil, ya, dengan seimbang, dengan sedang, maka enggak akan kebanyakan dan tidak akan kekurangan. Ya. Ada orang sekali ngaji Quran, ya, sehari dia baca dari dari subuh misalnya sampai subuh lagi. Habis itu setahun nggak ngaji-ngaji. Ya. Karena ifrat dan tafrid itu nafsu. Lagi pengen, ya, wah, gopak terus. Ya, akhirnya ya kena nafsu, kebanyakan muntah. Ya. Akhirnya udah nggak sembahyang lagi. Sekalinya pengen sembahyang dipaksain satu malam 60 salam. Habis itu 60 tahun nggak sembahyang. Yang itu ifrat, yang ini tafrid. Ya, itu sebab ibadah itu yang adil. Ya. Adil apa? Mu'tadil. Jika kita kenapa? Karena amal itu kan syariat, itu kan yang disebut syariat. Itu sebetulnya juga merupakan ekspresi atau manifestasi daripada hakikat. Yang lebih mudah begini, memberi itu, iya toh, ini ekspresi. Yang benar, yang siddiq itu dari sifat dermawan. Seperti lampu memancarkan cahaya, itu keluarnya memang dari lampu. Ada buah duri mulu kulitnya, mengeluarin bau. Bau apa tuh? Ya. Duren. Karena buahnya buah duren, keluarnya duren pasti.
Begitu juga perkataan orang, perbuatan orang itu. Ya. Cinta kan ada ungkapannya. Perhatian, peluk, cium, gitu. Mesti cinta itu ungkapannya, mesti. Nah, ada nggak orang yang bisa melakukan tanpa cinta? Ada. Gitu. Nah, ketika orang melakukan tanpa hakikat, ya, itu nafsu namanya, yang melahirkan perbuatan itu nafsu. Itu mesti ada maslahat. Ya. Orang suruh nyebrang kali yang jaraknya katakan 20 meter. 20 meter nih ya, dari sini ke sana dah 20 meter tuh. Ini airnya, arusnya, derasnya bukan main. Tapi di sana orang berdiri. Nih mas 2 ton, ayo siapa yang bisa? Itu. Maka pasti orang itu akan melakukannya. Kenapa? Karena ada yang diinginkannya. Ya. Nah, ibadah ini tidak boleh punya keinginan kecuali ingin Allah. Gitu. Maka dikatakan yang ingin Allah hanyalah orang yang mempunyai hakikat. Karena hakikat itu sifat, dan sifat itu sifat Allah. Sifat Allah pasti kembali ke zatnya. Begitu ilustrasinya. Paham nggak? Sifat itu berdiri di mana? Di zat. Misalnya sifat sabar. Sifat itu Allah kasih ke manusia. Ini namanya tajalli. Allah jelmakan. Ini menjadi karakter orang itu. Maka mesti perbuatan dan perkataannya akan menunjukkan makna sabar itu. Maka kesabaran yang dia lakukan untuk siapa? Untuk Allah. Karena sifatnya sifat Allah, ya sifat itu pasti kembali ke Allah. Seperti cinta, maka logikanya. Coba antum kiaskan begitu. Seorang laki-laki cinta kepada perempuan. Nggak ada. Ya. Yang ada, laki-laki mengatakan, wahai perempuan, aku cinta padaku. Ambil cintaku, cintai aku dengan cintaku. Ketika si perempuan mencintai laki-laki, itu cinta laki-laki kepada dirinya sendiri. Cuman dikasihkan. Kan aku cinta padamu apa? Aku berikan cintaku untukmu, agar engkau mencintai aku dengan cintaku. Kalau nggak begitu nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Nah, kita juga kepada Allah itu mesti dengan Allah. Itu maksudnya. Kita ini nggak punya sifat ingat untuk kita gunakan ingat kepada Allah, enggak. Jika Allah ingat, maknanya Allah ngasih ingat Allah kepada dirinya. Ya. Dikasih ke kita. Lalu jadi sifat kita. Maka kita ingat Allah. Bukan dengan ingat kita, tetapi ingat Allah kepada dirinya yang diberikan kepada kita, sehingga kita gunakan untuk mengingatnya. Maka yang hakikatnya, yang ingat Allah, yang diingat itu Allah. Itulah al-abid wal ma'bud, al-muhib wal mahbub, al-arif wal ma'ruf. Itulah orang sufi. Para aulia ketika dia melakukan kebaikan nggak bakal ngaku. Ini gua, enggak. Nah, kalau tidak punya hakikat itu, maka ngaku melulu. Gua paling sabar, gua mah orangnya sabar, gua mah orangnya ridho, gua mah orangnya ikhlas, gua mah orangnya syukur, gua mah ya. Enggak kudu wali dah. Kalau wali mah ya dia tahu ya, kalau kita paham aja ilmunya, paling kurang kita kalau mau ngaku-ngaku ingat ya Allah gitu. Takut ada orang alim
Kan ketahuan kita cuma para pengaku. Itu pentingnya ngaji. Itu pentingnya mendengarkan kalam-kalam para aulia ini yang di dalam kitab-kitab. Sehingga karena dia punya tajribah. Makanya saya selalu mengumpamakannya apa? Ya, orang yang dikasih rumah, mobil, harta semua, makan, bajunya semua, dan disuruh ngebagi-bagi harta orang sedunia ini dibagi-bagi oleh dia. Lah kalau yang punya nggak datang kan rasanya dia. Ya. Bawa mobil juga mau dijeblok aja orang, mau jeblok nih. Gitu. Coba kalau dia bawa dekat sama yang punyanya. Tiba-tiba orang, woi Pak Haji, woi Pak Haji Udin. Kan Betawi banyak namanya Udin ya. Nah, makasih, wah ini Pak Haji Udin nih, wah hebat soleh. Apa gimana itu ini? Ini yang punya ada di sini sama dia bareng. Udah, Pak ini Pak yang punya Pak, ini ampun Pak. Tuh. Orang yang jika seluruh rohaninya sudah turun sifat-sifat Allah, itulah hakikat. Bagaimana dia ngaku? Jangankan mengakui apa yang di luar dirinya, akunya juga nggak mau diakui. Ya, akuku, enggak. Ana abduk, ana milkuk, ya sayyidi, ya sanadi, ya maliki, katanya. Lihat banyak banget qasidah. Apa tuh yang? Ya maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad hala bi minhumu min, coba. Wahai yang memiliki aku, yang menguasai aku, engkau tahu apa isi hatiku, kesedihan, gundah gulana. Maka lemparkan kesabaran, sifat sabar itu untukku sebelum saya hancur. Nah seperti itu. Itu sebab ya, kita minta tolong kepada Allah itu bukan Superman yang datang dari langit ya. Tetapi Allah turunkan sifat-sifat itu. Itulah pertolongan Allah. Nah, baru dia mu'tadil, karena yang keluar adalah hakikatnya. Tidak akan ifrat, tidak akan tafrid. Ya. Maka moderat itu di tengah, dan yang ada di tengah adalah hati. Seperti para ulama menjelaskan bahwa pendapat yang baik adalah pendapat yang moderat, yang enggak ke kiri, yang enggak ke kanan. Ya, artinya pendapat itu kan buah pikiran, yang keluar dari pikiran. Ya, selalu yang tengah, enggak ekstrim kiri, enggak ekstrim kanan. Ini maksudnya apa? Ucapan yang keluar dari hati, ucapan yang keluar ada hakikatnya, itu pasti moderat. Ya, pasti moderat. Itu ada ini ulama melakukan muqaranah nih, perbandingan. Ini pendapat ada yang terlalu ke kanan, ini pendapat yang kiri. Secara ilmiah dia katakan ya ini dikit, itu tengah-tengahnya. Saya pernah berkata begini, moderat itu tidak selalu di tengah, mungkin di pinggir, mungkin di kiri, sebelah pinggir kiri, sebelah kanan. Karena yang memilih adalah bukan pikiran tapi hati. Kalau pikiran bisa dipengaruhi. Kalau pikirannya ngeblok misalnya ke golongan ini, maka mesti pendapatnya akan miring ke sini. Kalau pikirannya kepilihan presiden 01, mesti yang dipandang baik adalah yang miring ke 01. Yang ke 02 ya miring ke 02. Coba yang nggak milih dua-duanya, itulah moderat. Gitu. Ya.
Ya bukan, kalau ada pilihan tetap kudu milih salah satunya. Ini contoh moderat, bukan dipilih di tengah, bukan, tetapi yang dari hati. Ya. Maka kita jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu, sedang-sedang saja. Ya. Zikir, ada orang, oh saya pengen zikir ini, ada nggak? Ini zikir saya sedikit banget, saya mau dikasih zikir berapa kayak saya amalin. Dikiranya zikir itu, ingat itu di lafaz, ingat itu di hati. Kalau di lafaz, ngegerakan lidah, dia akan masuk ke ruang waktu. Nah ini menggunakan tenaga, ya, zikir. Banyak hak badan yang dilewatkan. Iya sekarang mah lagi dia punya keinginan tuh, ya. Begitu nggak dikabulin, mulai letih, mulai banyak yang terlantar waktunya, ya. Dan nafsu pun membuangnya. Lah bosan zikirannya nggak zikir, maka terjebak kepada tafrid, ya. Dan pentingnya tarbiyah adalah meletakkan seseorang di tempatnya, ya. Tidak ifrat, tidak tafrid. Kenapa? Karena tarbiyah membangun hakikat syariat, batinnya zahir, sumber ucapan dan perilaku, ya. Itulah sesuatu yang moderat.